Perkenalkan, nama saya Resifrala Amrestu dengan NIM 212410102070 dari Prodi Teknologi Informasi kelas Sistem Basis Data D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 3 Sistem Basis Data. Nah, di sini tugas yang pertama, implementasikan IRD laboratorium secara lengkap. Nah, ini sudah ada IRD yang akan kita implementasikan. Di sini bisa dilihat ada beberapa entity, yaitu ada jenis barang, lab, kepala lab, lalu ada dosen, UKM, aslab, pengembalian, item peminjaman, dan kegiatan. Nah, untuk membuat implementasinya itu, maka kita harus menginstal dan membuka PG-admin terlebih dahulu. Nah, apabila sudah membuka PG-admin, maka seperti ini, kita bisa membuat database-nya terlebih dahulu dengan cara database ini kita klik kanan, lalu create database. Nah, ini kita bisa isi laboratorium. Lalu kita klik save. Nah, lalu kita bisa klik yang ini. Nah, apabila sudah begini, maka kita bisa membuat implementasinya. Nah, untuk implementasinya saya tadi sudah membuat, jadi langsung kita buka saja. Nah, ini adalah implementasi dari IRD tadi. Nah, soal yang pertama kan implementasikan IRD laboratorium secara lengkap. Nah, tadi sudah ada beberapa entity. Untuk membuat entity-nya itu tuh kita menggunakan rumus ini, create tabel. Lalu kita sebutkan entity-nya. Lalu kita beri kurung di bawahnya ini. Nah, ini kita beri nama atribut. Lalu ini tipe data dan ini constraint. Jadi ini atributnya namanya jenis barang ID, lalu tipe datanya small serial dan constraint-nya primary key. Lalu ada nama jenis varchar 50 ini menandakan batasnya ya. Jadi nanti untuk nama jenis ini maksimal karakternya atau maksimal hurufnya itu 50. Nah, terus 0 ini menandakan bahwa ini tuh mandatory dan ini harus wajib diisi. Lalu ada keterangan teks. Nah, ini tidak ada constraint, tidak ada not null, jadi ini boleh dikosongi. Nah, di sini jadi yang pertama ada tabel jenis barang dengan atribut, tipe data, dan constraint-nya seperti ini. Lalu ada entity barang dengan atributnya barang ID, small serial, primary key. Lalu nomor seri, varchar, not null, deskripsi, text. Lalu ada entity lab yang berisi atributnya lab ID, ini small serial, lalu ini primary key, lalu ada nama untuk labnya, varchar, not null, dan ada deskripsi, tipe datanya teks. Lalu ada entity kepala lab, nah ini atributnya ada tanggal mulai, tanggal selesai, dan status. Ini menggunakan tipe data date, not null. Dan ini statusnya menggunakan char, not null. Jadi di kepala lab ini semuanya atributnya wajib diisi. Lalu ada entity dosen, ini ada atributnya dosen ID, nama, dan NIP. Lalu ini adalah tipe data dan constraint-nya. Lalu ini ada entity pengembalian dengan isinya seperti ini. Entity aslab, atribut tipe data dan constraint-nya juga seperti ini. Lalu entity UKM, ada UKM ID, nama UKM, dan keterangan. Lalu ada entity item peminjaman, entity kegiatan, dan entity digital peminjaman. Nah, semua entity-nya ini ada 11 ya. Jadi ini kita bisa saja langsung kita run ya. Nah, untuk menjalankan ini semua, itu bisa langsung sekaligus ini. Tapi setelah tanda kurung ini kita harus beri tanda titik koma seperti ini. Jadi ini baru bisa dijalankan. Nah, sudah dijalankan. Kalau tidak ada tanda titik
koma seperti ini, maka kita harus menjalankan satu persatu seperti ini. Jadi seperti ini, lalu klik ini, lalu satu-satu seperti ini. Apabila ingin langsung semuanya, maka di setiap akhir tanda kurung harus diberi tanda titik koma ini. Nah, itu tadi soal yang pertama. Lalu soal yang nomor 2 itu untuk setiap tabel isikan minimal 3 baris data. Nah, tadi jenis barang, entity-nya kan ada jenis barang ID. Namun karena primary key atau jenis barang ID-nya itu small serial, jadi itu tidak perlu diisi karena itu sudah otomatis. Jadi kita hanya perlu mengisi untuk nama jenis dan keterangannya. Nah, kita bisa diisi ini nama jenis handphone, keterangan Samsung, nama jenis buku, keterangan novel, nama jenis laptop, keterangan Lenovo. Nah, lalu kita select from jenis barang. Nah, kita bisa run ini terlebih dahulu. Nah, sudah masuk. Nah, untuk melihat tabelnya kita bisa ini menggunakan select from lalu entity-nya. Nah, jadi ini untuk entity-nya bisa dilihat untuk jenis barang ID karena itu langsung otomatis. Lalu yang kedua ada entity barang, ini dimasukkan. Nah, di sini kan tadi deskripsinya di atas itu hanya keterangan teks ya, tidak not-null. Jadi bisa tidak diisi dengan cara seperti ini. Kita bisa cek. Lalu nah ini, jadi meskipun tidak diisi ini nomor seri 3 kan kita tidak beri deskripsi, nah itu tidak apa-apa, tapi nantinya di sini akan tertulis 0 gitu. Lalu ada entity lab ini, nama atributnya nama, kita isikan lab BSD, lab pemprov, dan lab GIS. Kita blok dulu, berhasil, lalu kita tampilkan. Nah ini muncul. Ini karena deskripsinya tidak saya masukkan, jadi isinya 0 semua ya. Lalu insert into kepala lab, entity kepala lab. Nah, atributnya ada tanggal mulai, tanggal selesai, dan status. Nah, untuk statusnya di sini saya menggunakan jenis kelamin ya. Kita bisa run terlebih dahulu. Berhasil. Lalu kita tampilkan tabelnya. Nah, ini jadi akan muncul tanggal mulai, tanggal selesai, dan statusnya. Lalu entity dosen ini ada nama dan NIP. Nah, di sini bisa dilihat ada nama dan NIP-nya ya. Kita run. Nah, sukses. Lalu kita tampilkan tabelnya. Nah, jadinya seperti ini. Untuk dosen ID ini kan pakai, jadi sudah otomatis ada gitu. Lalu yang selanjutnya ini ada pengembalian. Kita blok, run, sukses. Untuk menampilkan tabelnya, nah seperti ini. Lalu ASLab, berhasil. Kita tampilkan tabelnya. Nah ini, ada NIM, nama, nomor HP, dan ASLab ID. Lalu untuk UKM, sukses. Nah ini akan muncul nama UKM-nya, lalu keterangannya. Lalu ada entity item peminjaman dengan atributnya itu kondisi awal, kondisi akhir. Bisa kita blok, lalu kita jalankan. Sukses. Untuk menampilkan tabelnya, nah ini. Lalu ada peminjaman. Bisa kita run. Sukses. Lalu kita tampilkan tabelnya. Nah, seperti ini. Jadi akan muncul ini tanggal pengajuan, tanggal persetujuan, dan tanggal keluar. Lalu ada entity kegiatan, dengan atributnya ada nama kegiatan, tanggal mulai, dan tanggal selesai. Berhasil.
Nah, ini sudah muncul di tabelnya. Karena keterangannya tidak saya isi, jadi ini kosong ya atau nol. Nah, lalu untuk yang detail peminjaman ini tuh berkaitan dengan soal nomor 3, yaitu pada tabel persimpangan detail peminjaman untuk primary key gunakan paired relationship, di mana foreign key dari tabel peminjaman dan barang dikombinasikan dan dijadikan primary key. Jadi kita menggunakan alter tabel ini ya. Jadi alter tabel detail peminjaman, add constraint peminjaman unique, lalu peminjaman ID. Nah, jadi kalau sudah seperti itu bisa kita jalankan. Ini kita run terlebih dahulu. Ini. Lalu ini, select from detail peminjaman. Nah, maka akan muncul seperti ini. Untuk soal nomor 1 sudah selesai ya. Setelah ini kita akan melanjutkan ke soal yang kedua. Nah, soal yang selanjutnya ini kan implementasikan IRD rental mobil yang ada di materi M05P DDL. Nah, ini tugasnya. Di sini sudah ada IRD-nya dengan entiti pabrikan, tipe, mobil, sopir, penyewaan, dan peminjam. Lalu latihan pertama ini, buat DDL untuk membuat IRD database sewa mobil. Nah, jadi kita membuat implementasi DDL-nya dari sini. Nah, ini saya tadi sudah membuat database rentalnya, dan saya juga sudah membuat implementasinya. Jadi langsung kita buka saja. Nah, ini ya, untuk membuat DDL yang pertama. Nah, tadi kan di gambar ini ada pabrikan, tipe, mobil, sopir, penyewaan, dan peminjaman, serta ada atribut-atributnya. Nah, ini kita masukkan seperti yang membuat pertama tadi. Untuk membuat entity, kita create tabel, lalu nama entitinya, lalu kurung, lalu ini ada atributnya, lalu ini serial varchar, ini adalah tipe data. Nah, primary key dan not null ini adalah constraint-nya. Lalu di sini juga ada entity tipe yang berisi atributnya ini, tipe ID, nama tipe keterangan, pabrikan ID, lalu ada tipe data dan constraint-nya juga. Nah, di soal ini disebutkan ya dengan spesifikasi sebagai berikut. Semua tabel memiliki primary key auto increment yang dimulai dari nilai 1 dengan penambahan 1 jika ada baris data baru. Lalu yang kedua, kolom yang nol berarti nilainya boleh kosong, sedang kolom yang not nol berarti nilainya tidak boleh kosong. Nah, di sini tiap entity sudah ada primary key ya. Jadi sudah memenuhi spesifikasi yang pertama ini. Pada sopir, penyewaan, sudah ada semua. Lalu untuk not null, nah ini not null seperti ini, itu wajib diisi berarti. Ini not null. Nih. Nah, lalu untuk yang lainnya juga sudah terisi ya. Entity yang lain juga sudah terisi, atribut, tipe data, dan constraint-nya. Nah, lalu pada tabel tipe, jika keterangan tidak diisi, maka default nilainya adalah string tanpa keterangan. Nah, pada ini, entity tipe, pada keterangan ini, apabila kita tidak isi karena ini tidak ada not null ya, jadi tidak diisi tidak apa-apa. Nah, namun apabila tidak diisi, nah itu harus muncul ini kata tanpa keterangan gitu. Dengan cara kita membuat ini atributnya, lalu tipe data, kita tulis default tanpa keterangan. Seperti itu. Lalu, pada tabel mobil, harga sewa mobil paling murah adalah 200.000 per hari, sedangkan yang paling mahal adalah 600.000 per hari. Harga sewa yang di luar range itu ditolak pada mobil. Nah, di sini bisa dilihat constraint cek harga sewa cek. Jadi harga sewanya itu between
200.000 dan 600.000. Jadi antara 200.000 dan 500.000. Jika kurang dari 200.000 dan lebih dari 600.000, maka itu akan ditolak. Lalu, tanggal sewa menggunakan nilai default tanggal sistem. Nah, bisa dilihat sini, tanggal ini, tanggal penyewaan, date not null, kita menggunakan default now. Jadi apabila menyewanya hari ini, maka secara default itu akan mencatat tanggal hari ini. Lalu, lama penyewaan minimal 1 hari dan maksimal 5 hari. Nah, untuk lama penyewaan ini, hari sewa between 1 dan 5. Jadi, minimalnya dipinjam 1 hari dan maksimalnya dipinjam atau disewa 5 hari. Jika lebih dari 5 hari itu tidak boleh. Lalu isilah masing-masing tabel dengan data minimal 3 data. Nah, ini seperti yang tadi, kita bisa insert into, lalu ini entity-nya, lalu yang dalam kurung ini add atributnya. Nah, lalu value-nya ini kita isi sesuai atributnya ini, ada Honda, Yamaha, Suzuki. Lalu kita bisa ini jalankan. Oh, ini kita belum jalankan ya, jadi kita jalankan terlebih dahulu entity-nya. Nah, ini kita jalankan terlebih dahulu. Nah, kalau sudah, kita baru bisa menjalankan ininya, tabelnya, mengisi tabelnya. Nah, ini sukses. Lalu, untuk membuka tabelnya, nah ini sudah ada kode ID pabrikan, lalu nama pabrikannya seperti Honda, Yamaha, Suzuki. Lalu yang kedua, ini entity type, atributnya ada nama tipe dan keterangan. Di sini saya menggunakan Honda Y12 biru, Yamaha 300 hitam, Suzuki XZ merah. Kita jalankan. Ini kurang. Nah, insert. Nah, ini berhasil. Lalu select from type. Nah, ini jadi tabelnya untuk entity type. Ada nama tipe, keterangan, lalu pabrikan, dan ini tipe ID-nya. Nah, lalu yang selanjutnya entity mobil ini kita jalankan. Berhasil. Lalu untuk melihat tabelnya, nah jadi di sini sudah ada ID mobilnya, lalu warna hitam, putih, biru, tahun 2016-2020, harga sewaan. Harga sewa ini tadi kan tidak boleh lebih dari 600 dan tidak boleh kurang dari 200.000. Jadi apabila ininya lebih dari 600.000 dan kurang dari 200.000, maka apabila dijalankan itu nantinya error. Ini harga belinya, lalu tipe ID. Nah, selanjutnya sopir. Kita jalankan. Nah, ini sudah ada sopir ID, nama sopir, alamat, nomor telepon, dan tarif hariannya. Lalu yang selanjutnya, entity peminjam. Kita jalankan. Kita tampilkan tabelnya. Nah, seperti ini. Jadi sudah muncul ya. ID peminjam, nama peminjam, alamat, dan nomor teleponnya. Lalu yang selanjutnya, entity penyewaan. Nah, ini ada tanggal, hari sewa, tujuan, mobil ID, supir ID, peminjam ID. Nah, untuk hari sewa ini tadi kan sudah kita setting ya, tidak boleh kurang dari 1 hari dan lebih dari 5 hari. Jadi range-nya itu 1 sampai 5. Jadi di sini juga harus 2, 5, 4. Jadi tidak boleh lebih dari 5 atau kurang dari 1. Kita jalankan. Berhasil. Lalu, nah jadi ini sudah muncul ya, jadi ada ID penyewaan, tanggal, hari sewanya, tujuannya kemana,
ID mobil, ID sopir, dan ID peminjam. Lalu ini kemudian tampilkan nama-nama customer serta pada tanggal berapa saja customer tersebut menyewa mobil. Kita bisa menggunakan rumus seperti ini ya. Nah, ini jadi kita select nama peminjam. Di sini kan nama customer, namun di atributnya itu nama peminjam. Jadi nama peminjam, koma, tanggal penyewaan. Nah, tanggal penyewaan ini di atributnya tadi hanya ditulis tanggal, jadi kita tulis tanggal saja. Lalu from entity yang pertama ini peminjam, lalu join entity tanggal penyewaan on entity peminjam ini dot titik lalu primary key-nya dan sama dengan primary key-nya ini. Coba kita jalankan. Nah, jadi akan muncul nama customer dan tanggal penyewaannya. Jadi sini ada Lisa, tanggal 2 bulan 2 2022, ada Siu, tanggal 3 bulan 3 2022, dan ada Hyun, tanggal 4 bulan 4 2022. Lalu yang selanjutnya, nama-nama customer serta tipe mobil yang pernah disewa. Nah, caranya sama seperti yang tadi, kita select nama peminjam, lalu nama tipe, from peminjam dari atribut ini, lalu tipe entity dari atribut ini, on peminjam titik peminjam underscore ID sama dengan tipe underscore ID. Kita jalankan. Nah, jadi bisa dilihat nama peminjam Lisa itu tipe mobil Honda Y12, Siu tipe mobil yang dipinjam adalah Yamaha 300, dan Hyun tipe mobil yang disewa atau dipinjam itu Suzuki XYZ. Lalu yang terakhir, nama sopir serta nama customer. Nah, sama seperti yang tadi, langsung kita jalankan saja ya. Nah, di sini bisa dilihat, nama sopirnya itu ada San, Jun, Kai, lalu nama peminjamnya atau nama customer-nya itu ada Lisa, Siu, dan Hyun. Nah, jadi seperti itu. Oh, ya, lalu di sini juga ada constraint ini. Nah, constraint ini tuh menandakan relationship-nya. Nah, seperti ini kayak pabrikan kan berrelationship dengan tipe, lalu tipe berrelationship dengan mobil, dan penyewaan ini memiliki relationship dengan mobil, peminjaman, dan sopir. Jadi, tadi kan tipe memiliki relationship dengan pabrikan ya, jadi kita taruh di sini constraint-nya. Lalu mobil dengan tipe ini memiliki relationship, jadi kita tulis constraint-nya di sini. Lalu untuk penyewaan tadi kan kita memiliki penyewaan ini memiliki relationship dengan mobil, sopir, dan peminjaman. Jadi ini constraint FK mobil, FK sopir, dan peminjam. Jadi seperti itu. Jadi constraint di sini itu menandakan dan berfungsi sebagai relationship-nya. Sepertinya sudah ya. Mungkin bisa saya akhiri. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.